Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Ini dulu pernah saya bikin videonya sendiri ya, yang kanon Alkitab ya. Sejarah kanon Alkitab, menjawab Irna Andono dulu ya. Dimulai dari Targum. Targum ini yang pertama kali yang nulis adalah Ezra Nehemia, ya, zamannya Ezra tahun 400 BC. Lalu ada Septuaginta. Targum ini berbahasa Aramaik, Septuaginta ini berbahasa Yunani, saudara. Nah, Perjanjian Lama ini final ya, dikanon oleh orang Yahudi, ya, dan mereka punya tradisi cara mengkanonnya. Perjanjian Baru dikanon oleh orang Kristen. Nah, kalau orang Kristen punya perjanjian baru, maka orang Yahudi punya Talmud. Ya, kira-kira dimulai tahun 50-an ditulis. Talmud ini mulai tahun 130-an, tahun 100, kurang lebih ya, tahun 130 oleh Rabai Akiva yang menginisiasi ya. Akiba atau Akiva ya. Ini dimulai oleh para rasul. Ya. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi Alkitabnya orang Kristen dengan orang Yahudi itu sama, yaitu perjanjian lama. Lalu penerapannya, orang Kristen punya perjanjian baru, orang Yahudi itu punya Talmud. Ya, mengaplikasikan perjanjian lama ini, orang Kristen punya perjanjian baru, orang Yahudi punya Talmud. Maka perjanjian baru itu adalah Talmudnya orang Kristen. Bagaimana mengaplikasikan perjanjian lama dalam kehidupan sehari-hari bagi orang goyim, orang tak bersunat atau Gentile. Pemahamannya Anda harus mengerti itu dulu, saudara ya. Nah, perjanjian lama yang mulai dari Torah, Nafiim, dan Ketuvim. Torah ini kejadian sampai dengan ulangan. Nafiim ini para nabi ya, nabi besar, nabi kecil. Nabi lama, nabi baru. Ya, former prophet sama later prophet. Ketuvim ini adalah prosa. Pola ini adalah sebuah sejarah, saudara. Jadi perjanjian lama ini sebetulnya adalah sebuah sejarah. Ya, perjanjian lama adalah sebuah sejarah serta kitab filosofi, sejarah dan filosofi yang ditulis oleh orang yang berpendidikan. Sehingga yang disebut dengan Alkitab atau buku suci bagi orang Yahudi adalah sebuah sejarah atau his story, kisah tentang Elohim, kisah tentang God, kisah tentang Allah, kisah tentang Dia. Itulah his story, saudara ya. Jadi kalau tanya firman Tuhan, firman Allah, itu adalah history yang dibilang sejarah. Orang Yahudi itu memandang Allah beda dengan orang Islam memandang Allah. Perspektif tentang Allah itu beda. Kalau orang Yahudi Allahnya itu adalah apa, saudara? Adalah roh, adalah sebuah cinta, ahaba, ya, ahava, sama dengan agape. Bukan satu sosok, bukan, saudara ya. Allah itu bukan satu sosok. Yesus juga mengatakan sama, Allah itu adalah roh. Roh itu jangan berarti roh itu gentayangan ya, bukan, saudara ya. Ya roh, sesuatu pengaruh, ambience apa itu ya roh, pokoknya spirit. Di mana-mana itu ada Allah. Jadi ketika dia cerita tentang sejarah dan filosofinya ini, itulah buku suci. Itulah yang namanya Alkitab. Bukan mitis-mitis nanti yang ada. Ya saudara ya. Sebuah sejarah, sains. Ya, sebuah sejarah yang sains. Sains yang sejarah. Bukan sains 1+1 sama dengan 2, bukan. Kalau orang Yahudi, Allahnya bersabdanya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sebuah analisa orang-orang pandai. Makanya semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu sekolah, berpendidikan. Allah adalah roh, sama seperti Yesus bilang, Allah adalah roh. Bukan jin, bukan sosok yang menakutkan begitu, bukan. Dia ada dalam sebuah pengaruh. Makanya para nabi itu yang menyuarakan suara kenabian, karena apa? Karena mereka sekolah. Samuel sekolah, Musa sekolah loh, saudara ya. Musa itu kan dari sekolahnya orang Mesir kan, dia kemudian karena dia punya ahava agape, dia bisa cerita. Dan mereka menjaga dalam sebuah tradisi, ya tradisi itu yang mengapa bisa tahu cerita tentang Adam,
Bagaimana bisa tahu tentang Nimrod itu karena semua tradisi yang turun-temurun diceritakan dengan sebuah pola. Dan itu 4.000 tahun yang lalu, saudara ya, dari zaman Musa. Dijaga dengan sebuah pola. Makanya itu hafalannya orang Yahudi itu pakai rumus. Yang tahu cuman mereka. Tidak akan diberitakan ke siapa-siapa. Cara menghafalnya itu ada rumusnya, namanya Pardes Gematria. Cara menghafalnya itu mereka pakai sebuah rumus yang namanya Pardes dan Gematria. Jadi nggak asal dibunyiin begitu, ada rumusnya. Itulah sebabnya nanti Anda akan melihat kandang Salomo 4.000 atau 40.000. Usianya Hizkia 42 atau 22, itu adalah bagian dari Pardes Gematria. Nanti ada namanya Gabai. Gabai ini kayak guru ngaji. Nah, tapi kalau guru ngaji kan asal ini sekolah beneran. Kalau Gabai ini ya, memang orang ucap di cendekia bener. Yang punya formulasi tadi. Orang non-Yahudi tidak akan diajari, karena itu ada klasifikasi rahasia. Sesama orang Yahudi pun tidak akan cerita. Ya, karena di dalam Talmud dikatakan, kalau kamu ngomong, contohnya ini ya saudara ya, di dalam Talmud itu, jadi nggak sembarangan diajarin tentang Torah itu. Kita hanya bisa membaca yang ada saja. Orang Kristen saja yang begitu dekat, ya, yang kitabnya sama, mereka cuma tahu itu. Tidak dikasih tahu rahasia bagaimana cara mentransmisikannya. Cara oral Torahnya itu tadi ya. Kan dihafalin. Oh iya, Torah juga dihafalin. Tetapi cara menghafalkan Torah itu dari Musa, dari zamannya Musa sampai dengan zamannya Ezra, Nehemia, yang pertama, yang kemudian menyalin ulang ya. Kan mulai dari Ezra Nehemia yang menyalin ulang Yesa apa semua ya. Itu ada rahasianya. Mereka punya kode rahasianya ya. Di dalam Talmud Syabat ini ya. One may not expound the topic of forbidden sexual relation before three. Kalau kamu punya rahasia tentang seks, pengajaran tentang itu ya, kamu tidak boleh ngajar kepada lebih dari 3 orang. Ya. Nor may one expound the act of the creation and the secrets of the beginning of the world before two more or more individual. Kamu tidak boleh cerita rahasia tentang penciptaan kepada lebih dari 2 orang. Ini cerita kode rahasia para rabi. Nor may one expound by oneself the design of divine chariot, mystical teaching with regard to way of God, unless he wise and understand. Ya, hanya 1 orang saja, saudara. Yang dia punya wise dan chariot. Di divine chariot itu kerubim. Ya, tentang kerubim, kerub. Kamu tidak boleh cerita lebih dari 1 orang. Dan itu pun kamu harus pilih benar. Itu adalah sebuah klasifikasi rahasia di dalam transmisi Torah, saudara. Anda bayangkan betapa rumitnya cara transmisi ini ya. Dan itu ditulis, jadi kita maklum. Makanya ketika ada orang non-Yahudi datang sama Rabai Syamai mau belajar Torah, didorong, tidak boleh. Tapi ada orang datang sama Hillel, boleh. Tapi dikasih intisarinya. Ya, tadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah samamu. Tapi mereka punya rahasia ini, saudara. Itu ya, itu dasarnya, itu dasar mereka menghafal, mentransmisi oral Torahnya begitu, saudara. Nggak sembarangan dihafalin, jebret, 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 jebret. Wah, bisa dibunuh mereka, saudara, ya, bisa dibantai. Makanya ada cerita, ada seorang rabi makan persembahan Paskah ya di daerah Mesopotamia. Dia pergi ke Yerusalem, dia cerita sama Rabi Beretai. Rabi Beretai, Yehuda, Rabi Yehuda Beretai. Saya baru makan Paskah nih sama orang itu. Oh ya? Rabi Beretai udah curiga. Kamu makan apa saja? Makan ini, makan itu, makan itu. Dari ceritanya aja udah curiga nih. Oh, kamu lain kali bilang kamu mau makan ekor domba. Kok nggak ditawari? Ya iya. Kamu harus bilang sama rabi yang di sana. Oh, saya mau ekor domba yang enak. Lalu tahun depannya orang ini pergi ke sana, kumpulan rabi tadi. Ini rabi palsu ya, pergi kumpulan sana. Aku mau ekor domba yang enak. Pada bingung rabi-rabi ini. Siapa yang nyuruh kamu makan ekor? Itu Rabi Yehuda Bereta itu. Oh, itu rabi terkenal itu. Yakin kamu? Iya, benar. Swear, sumpah. Langsung dibunuh, saudara, sama rabi-rabi dibunuh. Kenapa, saudara? Karena nggak boleh makan ekor domba. Ya, itu harus dibakar habis. Dibunuh, saudara. Kenapa? Sama itu mereka lagi diuber-uber mau dibunuh. Jadi, oh ini berarti mata-mata nih. Bahkan hal itu saja, domba korban itu, ritualnya itu kan ada di dalam kitab imamat. Tetapi penjelasannya itu ada di dalam klasifikasi kode mereka. Nggak sembarangan dikasih ke sembarangan orang. Hanya rabai, komunitas para rabi yang ditahbiskan, yang punya rahasia itu, dan itu tidak akan diberitakan, tidak akan diajarkan ke tempat umum. Nah, itu contohnya seperti itu ya, ada klasifikasi rahasianya. Nah, itulah perjanjian lama, bagaimana perjanjian lama terbentuk. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama tadi, jadi Torah, Nafiim, dan Ketuvim,
Maka Torah ini tidak disebut yang menulis siapa, tidak disebut penulisnya. Tetapi semua orang Yahudi tahu bahwa Torah yang nulis adalah Musa. Sementara kalau di Nafiim, kita para nabi, Yesaya nulis. Tuliskanlah, Yesaya nulis. Yeskel nulis, Yeskel. Nah, atas dasar inilah perjanjian baru juga sama, saudara ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ditulis siapa penulisnya. Tidak ditulis. Tetapi kalau Anda lihat surat-surat, maka ditulis sama dengan Nafiim ini. Nafiim dengan surat-surat kan nama apostel kan, epistle of the apostle. Ditulis siapa? Dari Paulus, dari siapa, dari siapa. Gitu ya, saudara ya. Makanya kalau Anda lihat Matius, Markus, Lukas ini, lalu dari mana kita tahu? Ya dari muridnya mereka. Ketika mereka menerangkan, yaitu Irenaeus. Irenaeus berkata bahwa Matius yang nulis ya Matius, Markus yang nulis ya Markus, Lukas yang nulis Lukas, Yohanes ya Yohanes yang nulis. Itu yang disebut ada Irenaeus. Irenaeus adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Yohanes. Yohanes muridnya Yesus. Itu pola kanon Alkitab. Ya, pola transmisinya. Tidak ada orang Yahudi buta huruf, itu nggak ada, saudara. Nggak ada. Dan mereka terbiasa dengan menghafal dari zaman Musa. Apa? Tuliskanlah itu di dahimu, ya, tuliskanlah itu di tangan kananmu. Perkatakanlah itu siang dan malam. Sudah ada, sampai disuruh menghafal. Dengan hafalannya tadi, ya, dalam Talmud itu ada keterangannya. Nah, itulah proses transmisinya seperti itu. Jadi, mungkinkah perjanjian lama itu salah? Nggak mungkin. Dan ingat, itu adalah his story. Kitab yang suci dalam sebuah sejarah yang paten dijadikan sebuah kitab suci perjalanan hidupnya mereka, orang Israel. Perjanjian baru juga sama. Perjanjian baru menjelaskan perjanjian lama. Ini adalah sebuah kias. Perjanjian baru menjabarkannya. Nah, ditulis satu-satu seperti itu. Jadilah kitab suci yang disucikan oleh orang Kristen. Itu asal-usulnya, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat, mengapa orang Kristen pinter-pinter, orang Yahudi pinter-pinter? Karena mereka nggak kayak Beo. Mereka diajarin kritis. Mereka diajar menulis sejarah dengan tepat. Makanya sejarahnya orang Yahudi itu nggak salah. Sejarah dunia itu mengacu kepada sejarahnya orang Yahudi. Nggak mungkin meleset. Ini saya cerita buat Anda mengerti ya, bagaimana prosesnya, ribetnya, saudara ya. Nah, sejarah terjemahan Alkitab. Sejarah terjemahan Alkitab ya, saudara ya. Tadi kan dari Targum. Dari Targum ke Septuaginta ya. Saudara, mengapa bisa ada Targum? Saudara, Alkitab, yaitu Torah, dan zaman itu adalah Ketuvim. Torah, Kejadian, sampai Ulangan. Ya, Ketuvim adalah Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, ya dan seterusnya itu ya, saudara ya. Dulu Alkitab itu sini, saudara ya. Torah adalah firman Tuhan dalam bentuk sejarah, history. His story. Lalu Torah ini dijelaskan oleh Ketuvim. Ketuvim adalah pengajarannya, pengajaran dari Torah. Lalu Nafiim adalah pengajaran dari Torah, tapi dengan apa? Ngomelin. Kalau Ketuvim itu mengencourage, ayo kita kembali ke Torah, ayo jangan lupa ya, ayo. Tetapi kalau Nafiim, goblok lu, kenapa kamu langgar? Itu marah-marahin ya, keras ya, suara kenabian. Ini gara-gara kamu langgar ini, maka terjadi ini. Gara-gara ini kamu jadi begini. Peringatan untuk kembali. Tetapi baik Ketuvim maupun Nafiim, ini ditulis oleh orang-orang terpelajar. Jadi saudara, sebenarnya kisah tentang Torah ini adalah sebuah histori, ya. Dari histori itu ada runutannya, dijadikanlah sebuah konstitusi. Lalu konstitusi ini disosialisasikan dengan Ketuvim. Jadi bukan tahayul-tuyul begitu ya, mereka juga tahu. Zaman Ketuvim itu Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Torah Tuhan, yang merenungannya siang dan malam. Kenapa? Itu kan berisi sejarah, ada hikayatnya, ada hikmahnya. Kamu renungkan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungannya siang dan malam. Ya, maka ia seperti pohon di tanah tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh dan seterusnya itu ya saudara. Itu adalah sebuah hikmat. Ya, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dengarlah nasihat ibumu, katanya Amsal kan. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan, dengan Torah itu tadi. Ya, banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya membawa maut. Itu semua ada Ketuvim, saudara, diajarin. Ayo,
Lalu begitu Nabi apa ini bangsa bajingan, ya Israel ini seperti lonte, katanya begitu. Itu Nafiim, dimarah-marahin, tegas ya saudara, diperingati, jangan kamu ya, kamu nanti hancur kamu. Nah, itu seperti begitu saudara ya, sebuah analisa politik dari orang-orang yang sekolah, orang-orang yang paham, tapi dia punya cinta buat bangsanya, lalu dia ngomong, hasilnya itu sebuah. Oh, itu bukan firman Tuhan, oh itu Tuhan. Itulah Tuhan bicara kepada para nabi. Itulah sang cinta yang bicara kepada para nabi. Bukan klinik-klinik, saudara. Jangan berpikir klinik-klinik ya. Terus orang kerungun-kerungunan, schizofren ya. Nabi di dalam Alkitab itu bukan orang-orang schizofren, saudara. Tapi mereka adalah orang-orang terpelajar yang menganalisa zaman. Nabi di dalam Yahudi dan Kristen itu orang-orang pintar, orang-orang terpelajar, sekolah mereka. Mereka sarjana-sarjana, ahli-ahli cendekia. Yang jadi nggak ngapusi, nggak ujuk-ujuk. Mereka punya kemampuan analisa. Mereka tahu politik, mereka tahu tentang zaman, mereka bisa baca alam, mereka belajar pertanian, mereka belajar tentang astrologi. Mereka belajar beneran ya. Nah, lalu cinta itu membuat mereka bicara. Ini salah nih. Nah, itulah Nabi. Jadi nggak tahayul. Itulah sebabnya orang Yahudi itu sangat kritis. Mereka beragama, tetapi mereka nggak goblok, saudara. Mereka kritis. Karena nabinya adalah nabi orang-orang sekolah. Nah sekarang tadi ya. Kemudian Torah, ya, Nafiim, ini kemudian hilang. Dibakar, habis, segala macam ya. Nah di zamannya Ezra Nehemia bagaimana dong? Tapi mereka sudah dihafal ya. Hilang tapi mereka hafal. Dengan apa tadi? Pardes Gematria. Ada formulasi. Mereka punya formulasi. Maka sama Ezra ditulis bagaimana cara menulisnya, karena di dalam bahasa Aramaik. Maka ditulislah sebuah targumim, terjemah. Targum itu sama dengan terjemah. Dalam bahasa Aramaik itu targum, bahasa Arabnya tarjam. Targumim itu banyak, tarjamah itu banyak. Tarjam di tarjamah. Karena itu terjemahan, maka diberi keterangan. Jadilah targum. Torah dengan keterangan-keterangan di dalamnya. Nehemia 8 ayat 9. Torah dengan keterangan-keterangan di dalamnya. Ya, disalin oleh Nehemia, oleh Ezra. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Torahnya saja. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh Maleaki, Zakaria, Hagai, sama kemudian Jonathan dan Onkelos, meneruskan sampai ke kitab para nabi, sampai ke Yesaya, Yeremia, Yeskel, dan seterusnya. Itulah Targum. Terus itu tahun 400 kurang lebih ya, tahun 480-an ya, sebelum Masehi. Tahun 300 sebelum Masehi ada Raja Alexandria berbahasa Yunani. Dia ada di Mesir. Mesir itu berbahasa Yunani dulu ya, karena dijajah oleh Yunani. Lalu Raja Alexandria, si Ptolemy ini datang sama para rabi-rabi Yahudi. Tuliskan Torah Musa dalam bahasa Yunani. Lalu 72 orang ini menuliskan Torah Musa dalam bahasa Yunani, terjemahnya sama persis. Mengapa bisa sama persis? Ya, pada waktu Raja Ptolemaios mengumpulkan 72 tetua, ia menempatkan mereka dalam 72 bilik, masing-masing dalam satu bilik terpisah, tanpa mengungkapkan pada mereka kenapa mereka dipanggil. Ia masuk dalam setiap kamar, tuliskan bagiku Torah Musa, gurumu. Allah menaruhnya dalam hati mereka, masing-masing akan menerjemahkan secara tepat, saudara, identik. Wah, mereka menerjemahkan secara identik seperti yang dilakukan. Kenapa bisa? Ini ditulis loh ya dalam Talmud Megillah loh, dicatat. Artinya ini barang resmi, beneran terjadi. Mengapa saudara? Karena ada formulasinya. Waktu mereka menghafal tadi Pardes Gematria tadi, makanya bisa diterjemahkan dengan identik. Karena ada formulasinya. Misalnya nih ya, kata aku mampu melakukannya. Mengapa diterjemahkan jadi I can? Kenapa enggak I am able to? Mampu, kenapa enggak jadi dapat, bisa, sanggup? Jadi ini ada rumusnya saudara ya. Kenapa jadinya mampu? Kenapa enggak I can, I am able? Kenapa enggak jadi mampu, dapat, sanggup, bisa? Macam-macam kan? Kenapa nulisnya itu? Kenapa Abraham, ini kan gini, Ayin, Bet, Res. Ini bukan namanya Abraham, ini adalah Eber, cikal bakalnya Ibrani. Tapi kalau Abraham, gunakannya pakai Alef, Bet, Res. Kenapa ini pakai Alef, ini kenapa ini pakai Ayin?
Itu ada rumus formulasinya. Sama-sama Eber, bacanya sama-sama bisa Abram loh ini loh. Sama-sama bisa dibaca Ibrani. Ya, Aleph Bet Res sama Ayin Bet Res. Itu ada maksudnya. Itulah Pardes dan Gematria yang dimaksud. Jadi mereka nggak sembarangan nulis begini. Tadi sudah saya kasih tahu ya, mereka punya klasifikasi kode, klasifikasi rahasia di dalam menyampaikan urutannya. Lihat ya, kalau Anda membaca, semua pengajaran dalam Perjanjian Baru itu dikutipnya dari Septuaginta loh saudara. Ya, semua kutipannya Yesus dan para rasul itu kutipnya dari Septuaginta. Sehingga ini ya, salah satu profesor Perjanjian Baru namanya Nicole Roger berkata bahwa Yesus dan para rasul itu mengajar dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Aramaik. Karena di zaman Yesus dan para rasul itu tidak ada artikel tulisan literatur dalam bahasa Ibrani yang ditulis di zaman Yesus dan para rasul. Ya, nggak ada. Semua tulis dalam bahasa Yunani. Bahkan Deuterokanonika, Yudas Makabe, Tobit, Yudit, itu kan orang Yahudi yang nulis, ditulis dalam bahasa Yunani. Septuaginta, Deuterokanonika, itu semua tulis dalam bahasa Yunani. Artikel-artikel ya seperti kitab Henok, Jubileum, kitab orang bijak, semua ditulis di dalam bahasa Yunani. Ajaib ya. Itulah sebabnya Yesus itu bukan berbahasa Aramaik, tapi berbahasa Yunani, saudara ya. Ini banyak orang nggak ngerti. Coba lihat ya, dari oral Torah, lalu jadi Targum, dan Septuaginta. Itu perjanjian lama, zaman sebelum Yesus. Lalu Yesus dan para rasul, di zaman Yesus dan para rasul, mereka menggunakan ini, Septuaginta. Tetapi mereka juga baca Targum ya. Contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengutip yang namanya Yanes dan Yambres. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Kita itu nggak ada, saudara. Adanya cuma di Targum. Ya. Contohnya ya. Jadi orang Torah, jadi Targum dan Septuaginta. Lalu tahun 1000 Masehi disalin ulang teks Ibrani, teks Masoret. Lalu jadilah terjemahan ke dalam 2.800 bahasa. Nah inilah yang kita pakai sekarang. Aslinya mana aslinya? Aslinya ya 3 ini, saudara. Yang ini terjemahan bahasa Aramaik, ini terjemahan Yunani, inilah kemudian yang kemudian disalin ulang oleh orang-orang Ibrani ini, orang Yahudi ini, jadi teks Masoret. Ya, itulah bakunya. Ini asalnya dari oral Torah. Jadi paten, saudara. Nggak bisa goyang. Menghafalnya, oralnya, Torahnya menghafalnya pakai formulasi, kemudian mereka untuk dipublikasi, mereka nggak mau buka rahasianya. Mereka publikasinya Targumimnya sama Septuagintanya. Tapi ini baru 1.500 tahun kemudian mereka tulis teks Masoretnya. Setelah dunia berkembang, mereka mulai tulis Masoretnya. Tapi itu pun dengan kode rahasia. Ada Pardes Gematria. Perjanjian Baru. Nah, dikumpulan dari kanon awal yang dikumpulkan oleh siapa saudara? Ini ya, Perjanjian Baru itu sudah ada saudara ya. Dari zamannya bukan Injil Barnabas ya, tapi Barnabas yang asli Barnabas, bukan Barnabas yang orang Turki. Yang Injil Barnabas, Clement of Rome muridnya, Ignatius, Polikarpus, Demas, Irenaeus. Jadi zamannya itu sudah ada kanon, sudah dikumpulin surat para rasul, surat Matius, Markus, Lukas, itu sudah dikanon semua dari awal, dikumpulin. Karena gerejanya tersebar di mana-mana, tidak semua orang punya lengkap. Kanonnya itu bukan dari satu serpian tulang-tulang satu ayat demi ayat, bukan, tapi satu surat demi surat. Ya, satu gulungan demi gulungan. Oh, sana punya, sini nggak punya. Oh, ini kok ada yang ini. Dicek, ini nulis apa Thomas? Oh, tapi kok geografinya nggak sama, beda. Berarti salah ini. Itu saudara ya, kanon itu seperti ada ukurannya. Ini geografinya salah, nggak mungkin ini yang nulis orang benar. Tapi para guru kita, para murid Yesus, muridnya murid para rasul, para apostolic father, bukan bapak gereja ya, apostolic father, dia menulis, disalin. Kenapa harus disalin? Karena aslinya kan sudah mau rusak, disalin ulang sama mereka. Dan salinan itu dikirim ke banyak gereja. Salinan itu sama semua salinannya. Sudah dari awal salinannya sama semua. Di kanon masing-masing ada kanon sendiri-sendiri, ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap, ada yang bolong tuh ya. Baru zaman Athanasius itu mereka sama Athanasius karena dia punya banyak waktu, dia kan diasingkan. Dia kumpulin secara lengkap tuh, satu-satu dia dari kota ke kota, dari negara ke negara dikumpulin, dilengkapi sama dia. Itulah asal-usulnya kanonnya Perjanjian Baru.
Kalau tadi kan perjanjian lama, ini perjanjian baru. Lalu dari kanon itu dibuatlah tadi ya kodeks yang kita kenal, yang paling tua namanya Vatikanus. Terus ada kodeks Alexandrianus, ini yang terkenal ya saudara ya. Lalu kodeks Sinaiticus. Dari tiga ini saja sudah cukup untuk membuat Ex Receptus. Minuskul-minuskul ini hanya barang bukti yang sudah hancur bahwa ini memang benar saudara ya. Tidak meleset dari minuskul-minuskul serpian-serpian yang cuma sepotong 10 cm ya, sepotong-sepotong itu hanya untuk membuktikan bahwa yang ditulis ini nggak salah dan tidak ada perubahan. Kemudian dibuatlah Textus Receptus. Kenapa? Ini adalah gramatikanya ya, gramatika modern Textus Receptus ini. Dari ini disalin ke Textus Receptus ini yang dijadikan terjemahan gramatika modern. Ribet ya, rumit, ya, dengan hati-hati sekali, dengan seksama, karena mereka semua adalah sarjana-sarjana. Mereka tidak main dengan pekerjaannya, mereka sekolah puluhan tahun, saudara ya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi itu menghasilkan orang-orang yang kritis. Dari mana nih? Sebentar, ini siapa yang nulis nih? Nah, itu saudara ya. Serius ya, saudara nggak main-main ya. Sehingga apa yang terjadi saudara, kalau kita balik ya. Satu, ya dalam kanon Alkitab, ada aturannya saudara ya. Ada aturan yang jelas. Mereka punya code, klasifikasi, rahasia ya. Dan mereka itu mentransmisikannya dalam sebuah formulasi. 3, penyalinan ulang dengan kontrol. Kontrolnya nggak cuma karena hafalan, tapi karena dengan formulasi tadi. Ya, ada formulasi tadi. Bahkan katakan waktu mereka terjemahin, identik persis loh 72 orang ini. Nggak saling kenal loh saudara. Oh itu nggak dihafal, itu malah masih ada barang buktinya. Tapi Pak sekarang ada kemana? Ada yang hancur, ada yang masih. Yang hancur itu serpian-serpiannya itu pun untuk membuktikan itu disimpan. Ya, barang bukti awal masih ada. Yang tertua, yang mendekati tahun itu masih ada. Bahkan ada kontrol sejarah. Untuk kanon itu salah satu kontrol sejarah dan waktu. Ya, sebab kalau enggak, meleset kayak Injil Barnabas, tahunya dari mana salah. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar Injil Barnabas. Salah, kenapa? Geografinya salah, tempatnya salah, waktunya juga salah. Ya, makanya ini pasti bukan, ini yang nulis bukan orang Yahudi nih. Injil Barnabas ini Injil ngawur. Dan jilitannya juga ngawur, semua banyak sekali yang salah ya. Langsung tahu, kenapa ada kontrolnya tadi. Kita langsung tahu, mengenali. Itulah kanon. Ya, kanon, tongkat pengukur. Ada parameternya. Ya, jadi nggak mungkin salah. Itulah sebabnya nggak mungkin salah. Jadi kalau ada yang salah, itu terjemahan yang salah. Aslinya salah? Nggak bisa salah. Terjemahan bisa salah, saudara. Bedakan terjemahan. Nah, ini banyak orang-orang Islam ini kolol. Ini ada banyak versi ini, lihat nih versi ini, versi ini, versi ini, versi ini, versi anu. Itu semua terjemahan, Dul. Itu kamu terjemahan, lalu kamu persoalkan katanya Alkitab versinya banyak. Lah, Islam sendiri terjemahnya ada berapa banyak? Kalau Alkitab satu, Vatikanus, Sinaiticus, Alexandrianus dijejer, isinya sama, saudara. Isinya sama. Vatikanus, Alexandrianus itu kan versi yang dibuat Vatikan, yang disimpan di Alexandrianus, Mesir, yang disebut di Sinaiticus, di Sinai Peninsula, sama. Isinya sama persis. Hanya ada yang kosong, ada yang enggak. Kenapa kosong? Karena rusak teksnya. Sehingga nggak dipaksa. Kalau kosong udah dibiarin kosong. Itu yang benar, saudara ya. Lalu bagaimana dengan ada catatan-catatan ayat yang tidak asli? Itu adalah komentari. Komentari ini, kalau di dalam kitab terjemahan, ya boleh sah. Itu kan terjemahan, kayak Targum. Ada komentarinya dimasukkan ke situ. Tapi itu bukan asli. Terjemahan. Dengan tambahan keterangan di dalamnya. Sama perjanjian baru kita, ada banyak tanda kurung. 1 Yohanes 5 ayat 7 misalnya. Itu kan tanda kurungnya. Itu adalah terjemahan ditambah komentari dari si Erasmus. Makanya nanti ada keterangannya bagi yang sekolah Alkitab ngerti itu adalah tambah keterangan. Gitu ya saudara ya. Jadi bedakan terjemahan dengan kitab aslinya. Nah itu yang banyak orang Islam tidak ngerti. Lalu dibikin framing kemana-mana sok tahu. Saya ini doktor teologi. Saya juga sekolah di Haifa. Makanya saya ngerti. Lah kamu sekolahnya di mana? Nggak jelas. Merasa lebih pintar dari saya. Kan tolol kamu yang percaya.